Ya, pemirsa, kita masih lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Reza. Tadi Pak Hendra menyampaikan bahwa jalur diplomatik harus tetap terbuka, Pak Reza. Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa tawaran mengejutkan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap turun tangan terkait dengan permintaan Amerika yang hendak menghentikan program nuklir Iran. Apakah Rusia bisa membuat perundingan terkait dengan nuklir ini adil bagi kedua pihak? Karena selama ini banyak permintaan dari AS yang membuat diskusi termasuk soal perundingan nuklir menjadi tidak adil. Terima kasih. Menempatkan Rusia sebagai indikator tambahan untuk diplomasi memang baik. Karena Rusia ini adalah negara adik kuasa, kemudian Rusia juga memiliki suara di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap. Jadi levelnya sama dengan Amerika Serikat, sama dengan China. Cuman masalahnya kalau Rusia masuk dan menyatakan dirinya ingin beritikat baik, mendukung diplomasi, ini kemungkinan besar akan ditolak oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki bukti-bukti bahwa Rusia diam-diam mendukung Iran di sektor remote sensing, kemudian di sektor ketepatan peluru kendali, dan juga di sektor informasi intelijen. Jadi tampaknya peluang Rusia itu di atas kertas bagus, tapi belum tentu masuk di dalam pada saat implementasi selanjutnya. Juga Cina berada pada posisi yang sama untuk ditolak oleh Amerika Serikat. Kita ketahui bersama bahwa persyaratan untuk suatu negosiasi, persyaratan untuk mediator yang berhasil adalah adanya persetujuan dari Iran dan juga persetujuan dari Amerika Serikat. Di dalam hal ini peluang Rusia adalah terbatas. Tapi bagaimanapun juga tentunya perlu didukung juga niat baik Rusia ini oleh negara-negara lain. Misalnya saya melihat adanya potensi organisasi konferensi Islam, adanya potensi dari Liga Arab, kemudian ada juga potensi dari kerjasama Selatan-Selatan. Jadi mereka mencoba ikut menenangkan dunia akan perlunya prakondisi untuk suatu negosiasi lebih lanjut. Dan untuk itu tentunya negara-negara yang lain perlu mengingatkan Amerika Serikat bahwa untuk sebuah diplomasi hendaknya tidak melakukan ancam-mengancam, kemudian tidak mempermalukan pesaingnya dalam hal ini Iran, dan juga tidak membuat ancaman-ancaman baru yang berupa reinterpretasi dari aturan di dalam Kongres Amerika Serikat. Jadi tampaknya adalah bola di tangan Amerika Serikat karena Iran dalam hal ini sudah menyatakan diri siap untuk melanjutkan perang tersebut. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat bahwa berlanjutnya perang ini akan berdampak pada stockpile atau penyediaan perangkat-perangkat perang Amerika Serikat, karena kita sudah melihat sama-sama Amerika Serikat babak belur di Timur Tengah. Amerika Serikat terpaksa membawa senjata-senjata strategis dari Laut Cina Timur dan juga dari Laut Cina Selatan, dari perairan Laut Cina Selatan, dan otomatis kelangkaan senjata ini belum tentu bisa didukung oleh military industrial complex, di mana mereka belum tentu sanggup bisa menciptakan produksi dalam secara cepat dan juga mengirimkannya secara cepat pula. Bagi Amerika Serikat yang penting sekarang adalah exit strategi yang menenangkan dirinya sendiri. Cukup Amerika Serikat melakukan satu pemboman pada satu titik tertentu dan selanjutnya Amerika Serikat mengklaim dia sudah memenangkan peraturan dan menyerahkan semua selanjutnya proses hukum dalam negeri kepada Kongres dan Senat, dan untuk itu Amerika Serikat mundur, kapal-kapal induknya mundur. Sekarang masalahnya Iran, apakah Iran bersedia kembali dipermalukan seperti itu? Jadi untuk itu dalam kondisi seperti ini yang diperlukan adalah diplomasi formal antara Amerika Serikat dengan Pakistan dan juga diplomasi rahasia antara Amerika Serikat dengan Iran. Seperti kita ketahui bersama dalam teori diplomasi rahasia adalah suatu hal yang mungkin dilakukan. Kita perlu mengingat tahun 1986 lalu, di mana ada kasus Iran Kontra itu dimungkinkan diplomasi rahasia, tapi ditangani oleh seorang pejabat dari National Security Advisor Amerika Serikat saat itu bernama Oliver North. Jadi semoga diplomasi formal berjalan dan juga diplomasi rahasia berjalan, sehingga kalaupun Amerika Serikat menyatakan dirinya menang, tapi Iran dapat memiliki bukti-bukti fisik di mana yang sebenarnya dia adalah yang menang perang. Baik, jadi keterlibatan Rusia masih belum pasti. Pak Reza, Trump menegaskan Iran tak punya pilihan selain menyerah dalam isu nuklir dan mengklaim jalur diplomasi masih terbuka. Bukankah sikap ini kontradiktif ya, sikap Amerika, dan justru menjadi masalah yang membuat negosiasi seringkali buntu sampai saat ini?
Dalam kondisi seperti ini, Trump memang banyak sekali mengumbar kata-kata ya, mengumbar janji berupaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Amerika Serikat menang. Tapi kalau Donald Trump mengatakan bahwa ada penyelesaian di sektor nuklir, ini saya pikir bagi Iran tidak mungkin, karena bagi mereka nuklir mereka adalah nuklir untuk tujuan damai, dan Ayatollah sudah berulang-ulang mengatakan nuklir kami untuk tujuan damai dan haram dilakukan untuk perang. Masalahnya sekarang adalah Amerika Serikat dan Iran tidak mencapai persetujuan, tidak terdapat titik toleransi sampai persentase manakah nuklir ini diizinkan. Kalau nuclear enrichment dapat menjadi senjata nuklir itu adalah kalau mendekati 90%. Jadi untuk itu perlulah adanya penengah dalam hal ini selain Pakistan, yakni wakil dari International Atomic Energy Agency dan juga wakil dari PBB yang khusus menangani hukum internasional. Karena nuklir ini saat ini tidak bisa dipertemukan, tapi kalau diukur secara presisi mungkin bisa dipertemukan. Misalnya diberi batasan baru sampai 70%, di mana untuk itu diberikan aturan-aturan baru di mana IAEA dapat melakukan inspeksi kapanpun, kemudian juga semua pergerakan dari instalasi nuklir nuklir Iran dimanapun berada, entah itu di Natanz, Fordo ataupun Isfahan, itu hendaknya disertifikasi secara teratur tiap 6 bulan misalnya. Dan juga para pakar nuklir Iran juga hendaknya disertifikasi secara teratur dan hasilnya dikemukakan kepada International Atomic Energy Agency. Jadi ini adalah titik-titik temu yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Tapi kalau Amerika Serikat tidak mau tidak mau melihat Iran mengembangkan nuklir, kan dalam bayangan Amerika Serikat nuklir tersebut berpotensi menghancurkan ambisi Israel untuk sebuah militer Israel, yakni Israel Raya, di mana Israel itu berniat menguasai negara-negara di sekitarnya, bahkan sampai Arab Saudi dan juga Iran itu sendiri. Jadi tampaknya diplomasi masih dimungkinkan, cuman yardstick atau siapakah yang benar-benar bisa menentukan terjadinya perubahan yang adil dan terukur. Oke, diplomasi masih terbuka, tapi perlu ada penengah yang adil dan terukur, termasuk bisa dari PBB untuk menghasilkan negosiasi yang berujung pada kesepakatan yang adil. Terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Mahendra. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.